Pernah kepikiran nggak kenapa ya di satu tempat kelapa bisa tumbuh subur banget, tapi di tempat lain malah teh yang jadi andalan? Atau kenapa ada wilayah yang kayaknya langganan banjir, sementara yang lain malah sering kekeringan? Nah, jawabannya itu ada di cara kita memahami dan mengelompokkan iklim. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih caranya iklim itu diklasifikasiin dari skala dunia sampai yang praktis buat petani. Oke, sebelum kita jauh-jauh, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Coba deh, kalau sekarang di luar lagi hujan deras, itu kita sebut cuaca atau iklim. Keduanya ini sering banget ketukar, padahal bedanya fundamental banget. Jadi gampangnya gini, cuaca itu ibarat snapshot kondisi atmosfer sekarang di satu tempat. Panas, mendung, hujan, itu cuaca. Nah kalau iklim, itu ibarat album fotonya, cerita panjangnya. Pola cuaca rata-rata selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun di sebuah wilayah yang luas. Simpelnya, cuaca itu apa yang kita dapetin hari ini, iklim itu apa yang kita harapkan akan terjadi. Oke, sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Gimana sih cara para ahli mengelompokkan iklim di seluruh planet ini? Nah, sistem yang paling banyak dipakai di seluruh dunia itu namanya klasifikasi iklim Köppen. Ini penting banget, karena sistem ini tuh kayak ngasih kamus yang sama buat para ilmuwan. Jadi mereka bisa ngobrolin dan bandingin pola iklim global dengan nyambung. Köppen ini membagi iklim dunia jadi 5 kelompok utama. Dikasih kode dari A sampai E. Dasarnya simple banget, cuma 2 hal, suhu dan curah hujan. Udah, itu aja. Jadi mulai dari iklim tropis yang panas, yaitu grup A, sampai iklim kutub yang beku, grup E, semuanya bisa dipetakan dengan jelas. Baik, dari skala global tadi, sekarang kita zoom in ke sistem yang dibikin khusus buat kondisi Indonesia yang unik. Namanya klasifikasi iklim Junghun. Yang keren dari sistem ini, dia nggak lihat iklim secara horizontal di peta, tapi secara vertikal, dari pantai sampai ke puncak gunung. Jeniusnya Junghun itu, dia langsung menghubungkan ketinggian dengan jenis tanaman yang cocok. Misalnya, di zona panas yang dekat pantai, itu tempatnya padi sama kelapa. Kita naik sedikit ke zona sedang, nah di situ kita bisa nemu kopi. Naik lagi ke zona sejuk, ini surganya teh dan sayuran. Terakhir, di zona dingin, di atas 2.500 meter, hampir nggak ada lagi yang bisa ditanam. Praktis banget kan? Kayak panduan bertani vertikal. Sekarang kita masuk ke sistem yang bisa dibilang paling praktis buat pertanian dan perkebunan di Indonesia. Lupakan dulu peta dunia atau ketinggian gunung. Sistem Schmidt-Ferguson ini fokusnya cuma ke satu hal yang paling penting buat petani, air. Caranya, pakai perbandingan sederhana antara bulan basah dan bulan kering. Oke, pertama-tama kita samain dulu definisinya. Menurut metode ini, sebuah bulan itu dianggap bulan basah kalau curah hujannya lebih dari 100 mm. Kenapa 100? Karena diasumsikan dengan curah hujan segitu, air yang tersedia buat tanaman itu lebih banyak daripada yang menguap. Sebaliknya, bulan kering itu kalau curah hujannya di bawah 60 mm. Nah, di titik ini ceritanya kebalik. Penguapan bisa jadi lebih besar daripada hujan yang turun. Akibatnya, tanaman mulai kekurangan air. Ini angka yang kritis banget buat pertanian. Oke, jadi kita udah punya 2 hitungan sederhana. Jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering. Pertanyaannya sekarang, terus gimana? Gimana caranya 2 angka ini kita gabungin biar bisa jadi sebuah klasifikasi iklim yang akurat dan berguna? Nah, ini dia jawabannya. Sebuah rumus simple tapi ampuh yang disebut nilai Q. Rumusnya gampang banget. Kita tinggal bagi rata-rata jumlah bulan kering dengan rata-rata jumlah bulan basah, lalu hasilnya dikalikan 100. Intinya cuma soal perbandingan antara si kering dan si basah. Cukup teorinya, sekarang waktunya kita praktek. Yuk kita ambil contoh data, terus kita hitung bareng-bareng. Biar kelihatan segampang apa sih pakai rumus ini. Di depan kita ini ada data curah hujan selama setahun penuh. Anggap aja ini dari lokasi fiktif yang kita sebut daerah X. Kelihatan kan ada angka curah hujan tiap bulan dari Januari sampai Desember. Tugas kita simpel, cuma cari mana bulan kering dan mana bulan basah. Pertama, kita cari dulu bulan keringnya. Ingat patokannya tadi di bawah 60 mm. Kalau kita lihat datanya, ketemu ada 2 bulan. Oke, kita catat ya, jumlah bulan keringnya ada 2. Selanjutnya, kita cari bulan basah. Patokannya di atas 100 mm. Kita sisir lagi datanya, ya dapat. Totalnya ada 8 bulan basah. Sekarang kita tinggal masukin angka-angka tadi ke dalam rumusnya. Jadi,
Q sama dengan 2, yaitu jumlah bulan kering, dibagi 8, jumlah bulan basah, terus dikalikan 100. Hasil hitungannya dapat nilai Q-nya adalah 25. Nah, angka 25 inilah yang jadi kunci buat menentukan tipe iklim di daerah X. Langkah terakhir, kita tinggal cocokin hasil kita, yaitu 25, ke tabel klasifikasi Schmidt-Ferguson. Kita cari, angka 25 itu masuk di rentang untuk tipe B. Artinya, daerah X punya iklim tipe basah. Keren kan? Sistem ini bisa mengubah data curah hujan mentah jadi informasi iklim yang bisa langsung dipakai. Tapi, ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Semua klasifikasi ini kan dasarnya dari data rata-rata jangka panjang. Kenyataannya, iklim kita itu nggak statis. Ada fenomena alam skala besar yang bisa mengubah pola ini dari tahun ke tahun. Dua contoh paling terkenalnya itu El Niño dan La Niña. Waktu El Niño datang, Indonesia biasanya jadi lebih kering dari rata-rata, bisa memicu kekeringan. Sebaliknya, pas La Niña, curah hujan bisa jadi jauh lebih tinggi, sampai-sampai risiko banjir meningkat. Ini bukti nyata kalau rata-rata itu cuma panduan, bukan kepastian. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan penutup yang sangat penting. Dengan adanya perubahan iklim global, angka rata-rata yang jadi dasar klasifikasi ini pelan-pelan bergeser. Suhu makin panas, pola hujan berubah. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa tipe iklim suatu daerah, tapi lebih ke untuk berapa lama lagi tipe iklim itu akan tetap sama. Sebuah pemikiran yang krusial untuk masa depan kita semua.